Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam, Pak Marus. Alhamdulillah, baik, Pak Marus. Mana kabar keluarga? Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat, Pak Marus. Berkat doa Pak Marus nih. Jadi kita semua bisa sehat dan kondisi baik seperti ini, Pak Marus. Sudah cukup lama juga ya kita tak jumpa ini Pak Putra nih. Betul sekali, Pak Marus. Apa nih kira-kira topik percakapan kita hari ini nih? Informasi apa nih yang terbaru dari Pak Putra nih yang bisa kita ngobrolin ini Pak Putra? Siap, iya Pak Marus. Ah, sebelumnya terima kasih banyak nih Pak Marus nih atas kesempatan ini ya. Pak Marus sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Saya merasa butuh bimbingan nih dan arahan untuk mengembangkan diri saya. Saya merasa agak bingung tentang langkah-langkah yang perlu saya ambil untuk pengembangan diri saya di kelas. Seperti itu Pak Marus. Pak Putra menyampaikan bahwa Pak Putra agak bingung ya menyampaikan langkah-langkah dalam pengembangan diri yang ingin Bapak Putra lakukan ya. Mm-mm. Menurut Pak Putra, situasinya seperti apa ya sekarang? Apa yang mempengaruhi kondisi seperti itu? Apa dan harapan Pak Putra seperti apa ya? Pertama kondisinya dulu deh. Eh, Kondisi. eh, yang Pak Putra alami tentang eh, yang menghambat, yang membuat Pak Putra bingung seperti apa gitu. Pak. Baik, Tapi kan Pak Putra baik Pak mengatakan Marus. bingung gitu kan ya. Kira-kira apa sih yang membuat Mm-mm. Pak Putra bingungnya itu di mana kondisinya? Iya, tadi seperti tadi yang saya bicarakan tadi, saya merasa butuh bimbingan dan arahan untuk pengembangan diri saya. Nah, yang membingungkan itu adalah eh, keterampilan komunikasi saya di tempat kerja saya ini, saya menjadi apa ya, kurang percaya diri mungkin, Pak ya. Kurang percaya diri untuk berbicara di depan teman-teman atau tim. Jadi saya merasa tuh gugup ketika saya sudah mengetahui apa yang ingin saya bicarakan, tapi ketika saya ada di depan tuh kok saya merasa bingung harus ngomong apa. Jadi ada rasa gugup di dalam diri saya, Pak, harus seperti itu, Pak. Jadi Pak Putra ingin Ah, mengembangkan diri, kemudian ada ketika ingin mengembangkan diri, kemudian ada perasaan gugup ya untuk menyampaikan betul, idenya, ingin menyampaikan buah pikirannya gitu ya Pak ya, betul, ya, untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang Pak Putra inginkan, tapi nggak ada kendala ya berdasarkan informasi Pak Putra, ada perasaan gugup gitu ya. Nah, menurut Pak Putra itu kenapa ya dalam eh, apa ketika Pak Putra ingin menyampaikan sesuatu ada perasaan gugup apa yang mempengaruhi hal tersebut ya bagi Pak Putra ya? Menurut Pak Putra bagaimana? baik, iya, Pak. Eh, yang saya rasakan pada saat ini sih, saya merasa canggung ya saat saya tuh berbicara di depan orang banyak. Terkadang sering sekali saya tidak merasa yakin atas performa yang saya tampilkan pada saat itu. Mungkin beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kurangnya pengalaman saya, Pak Marus ya, pengalaman saya untuk berbicara di depan umum atau di depan teman-teman saya. Lalu ada semacam ketakutan, ketakutan pada diri saya atas penilaian terhadap teman-teman pada saya. Jadi seperti itu, Pak Maruf. Ya. Eh, Pak Putra, jadi apa yang Bapak inginkan ya seperti sekarang apa yang Bapak harapkan ya, dari kondisi seperti itu apa yang Bapak harapkan dan keinginan Bapak yang ingin Bapak wujudkan tuh seperti apa supaya tadi kebingungan Bapak itu bisa Hmm. dapat eh, apa ya Bapak dapat berharap apa gitu dari kondisi yang Bapak alami seperti sekarang ini. Saya sih berharap saya bisa mengatasi dari kegugupan saya ketika saya berbicara
depan. Ketika saya berbicara dengan teman-teman, saya bisa menghilangkan rasa grogi saya, menghilangkan rasa gugup saya, dan saya merasa nyaman tuh Pak untuk berbicara kepada teman-teman yang ada di lingkungan sekolah ataupun sekitarnya. Seperti itu Pak Marus. Iya. Jadi Pak Putra ingin mewujudkan bahwa Pak Putra bisa nyaman, bisa berbicara dengan lancar, dengan baik di depan teman-teman untuk menyampaikan gagasan gitu Pak Putra ya. Betul, betul. Nah, dari apa yang ingin Bapak Putra wujudkan tadi ya, kira-kira ada nggak Pak Putra rencana atau gagasan Pak Putra untuk mewujudkan keinginan Pak Putra tadi supaya lancar, supaya nggak gugup di hadapan teman-teman, apa yang perlu Pak Putra siapkan, apa ya gagasan apa yang harus Pak Putra lakukan, kira-kira Pak Putra punya rencana apa gitu Pak Putra? Baik. Nah, eh, saya sih berpikir ya, saya merenung atau merefleksikan diri saya sendiri. Sepertinya saya harus mengikuti atau menghadiri pelatihan-pelatihan tentang broadcast kali ya Pak, atau pelatihan komunikasi ya, pelatihan-pelatihan komunikasi, dan juga saya coba untuk berkomunikasi dengan diri saya sendiri melalui cermin kali Pak ya. Jadi agar terbiasa, dan selain itu juga saya mencoba kali ya, saya mencoba untuk mengambil peran lebih aktif berbicara di dalam setiap pertemuan atau bahkan presentasi di tempat sekolah saya atau dimanapun, agar saya lebih terbiasa untuk berbicara dan lebih percaya diri, mungkin seperti itu Pak Mahrus. Jadi Pak Putra ingin ikut ke dalam kegiatan broadcast untuk banyak berlatih, untuk memperlancar gitu ya komunikasi tadi ya seperti Ya, kan. Jadi apa yang akan Pak Putra lakukan setelah sesi kita ngobrol ini tuh Pak? Ya kan oke. dan ada alternatif yang lain nggak tuh Pak Putra? Alternatif yang lain. Kalau saat ini membicarakan alternatif yang lain, mungkin saya lebih mencoba lebih banyak berkomunikasi dengan rekan kerja kali Pak ya, dengan teman sebaya saya. Jadi biar saya tuh banyak kata, kosakata atau banyak percakapan, dan nanti akan mempengaruhi saya saat nanti tampil pada saatnya. Seperti itu kali Pak ya. Nah, tadi Bapak Putra sudah Nah, mau merencanakan dan kira-kira kapan Pak Putra mau melakukan itu Pak Putra? oke, baik. Dan Eh, siapa yang akan Pak Putra hubungi? oke, baik. Saya sih mencoba berkomitmen secara rutin ya Pak ya, berkomunikasi dengan teman saya, rekan rekan kerja saya, teman sejawat saya, untuk berkomunikasi. Kemungkinan karena kita satu kelas ya Pak ya, karena kita kan kelas 3. Saya di kelas saya itu ada A, B, C. Ya, jadi mungkin dengan sesama rekan kerja A, B, C, saya coba berusaha melatih komunikasi saya dengan teman sejawat saya, yang guru kelas juga Pak ya, guru kelas 3B dengan 3C, dan saya mencoba berbicara juga dengan wakil kali Pak ya, wakil, jadi biar saya tuh terbiasa untuk berbicara dan bisa untuk apa ya, banyak kata ya, kosakata yang tersampung di dalam diri saya, gitu Pak Mahrus. Terus Pak Putra siapa yang bisa Pak Putra minta dukungan dalam menjalankan rencana Bapak itu? Baik. Dukungan, kalau dukungan mungkin semuanya Pak ya, dari warga sekolah ya Pak ya, warga sekolah, dari kepala sekolah, rekan sejawat, guru, wakil, atau bahkan bisa komite kali Pak ya, wali murid, orang tua murid. Jadi biar terbiasa saya berbicaranya, dan nanti yang akan membantu saya untuk kegiatan, biar saya lancar, untuk berkomunikasi di depan audiens atau di depan teman-teman. Oke, kalau dilihat dari skala ya dengan yang 1 sampai 10, sekarang Pak Putra dalam posisinya di angka berapa tuh Pak Putra? Mungkin saat ini di angka 3 Bapak skalanya saya. Oh, Mm-mm. kenapa tuh Pak? Angka 3 karena belum sepenuhnya sih saya tadi, belum sepenuhnya saya bisa mengatasi
komunikasi di depan umum banyak. Baru sebagian kecil saja sih dengan teman-teman rekan-rekan dekat saya berkomunikasi, saya melakukan dialog dengan mereka. Jadi walaupun saya sempat berdiri di depan teman-teman itu masih agak sedikit gugupnya gitu Bapak. Masih sedikit gugupnya, jadi masih masih perlu banyak merangkai atau mencari kosakata untuk di depan audiens nanti. Jadi saat ini baru bisa bercakap dengan teman-teman sejawat atau teman-teman dekat saya. Seperti itu Pak Mahrus. Eh, Berapa lama Bapak akan melaksanakan apa yang tadi Bapak rencanakan dan bagaimana Bapak bisa memastikan itu berjalan Pak Putra? Baik. Eh, Kalau ditanya sampai kapan, kemungkinan mungkin 1 bulan kali Pak ya. Karena saya akan melatih terus, eh, melatih pembicaraan saya, berdialog dengan teman saya, lalu mencari kosakata-kosakata yang baik, lalu membaca, mungkin bisa membaca dengan biar banyak pengetahuan yang kita ingin sampaikan kepada temannya. Eh, Mungkin itu sih Pak ya, jangka waktunya sekitar 1 bulan ke depan saya akan mencoba untuk eh, berbicara di depan teman-teman biar komunikasi saya lancar dan aktif. Itu Pak. Bagus Pak, nanti saya tunggu sebulan ke depan atau 2 bulan setelah itu saya ingin mendengar cerita dari Pak Putra, seperti apa perubahan yang terjadi Pak Putra. Baiklah Pak Putra, kira-kira apa sih yang bisa Bapak simpulkan dari pengobrolan kita pada kesempatan kali ini nih Pak Putra? Baik. Jadi saya harus lebih banyak berkomunikasi dengan sekitar atau banyak komunikasi dengan warga sekolah biar saya terbiasa untuk berkomunikasi, dan ketika saya sudah terbiasa berkomunikasi dan saya dapat banyak pengetahuan dari teman-teman dan bisa berbicara dan merasa percaya diri dan rasa gugup saya bisa berkurang, bisa mengatasi itu, dan akhirnya saya sudah mulai bisa berkomunikasi dengan baik dengan warga sekolah ataupun dengan lingkungan sekolah, bahkan sampai di luar lingkungan sekolah. Ini intinya komunikasi, pembelajaran komunikasi. Seperti itu Bapak. Ya, mudah-mudahan harapan Pak Putra ya dari pembicaraan kita dan rencana Pak Putra yang akan dijalankan dengan rencana tadi sebulan ke depan, saya berharap bisa berjalan lancar. Kemudian solusi yang bagi kendala dan permasalahan Pak Putra dan solusi yang Pak Putra sampaikan sendiri bisa dilaksanakan dan akhirnya Pak Putra bisa lebih percaya diri, lebih pede dan pada bulan berikutnya saya ingin ngobrol kembali dengan Pak Putra. Kita ingin melihat perkembangan Pak Putra. Eh, Baiklah Pak Putra, kayaknya waktunya sudah cukup ini. Saya ada kebetulan ada yang perlu saya kerjakan. Lain kali kapan lagi kita bisa berjumpa Pak Putra ya. Gitu. Baik, siap Pak Marut, Ya. siap. Terima kasih Pak Terima Putra. kasih banyak Pak Ya, Marus. sama-sama. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman dan Waalaikumsalam keluarga warahmatullahi. Pak Putra ya. Oke. Siap Pak Marus. Terima kasih.